Oke, sekarang kita masuk kepada tutorial selanjutnya, bagaimana memasukkan banyak halaman ke dalam satu halaman. Oke, sekarang kita buka Dreamweaver. Nah, di konten ini perhatikan konten. Saya seleksi. Coba kita pindah ke bagian split. Nah, ini konten sudah saya seleksi, ya, seperti ini. Nah, di konten ini kita bisa coba beri jarak supaya teman-teman bisa lihat perubahan kodenya nanti. Oke, kita beri jarak. Di konten ini kita ganti dengan sintaks PHP. Nah, saya akan memberikan sintaks PHP-nya, teman-teman bisa mempausekannya atau mempost ya, supaya teman-teman bisa mengetik. Dan untuk tutorial ini saya juga memberikan nantinya apa-apa saja yang saya paste ke dalam halaman. Jadi ada nanti saya berikan tutorial ini seperti halaman readme, yaitu semua tentang coding-coding yang nggak perlu saya ketik karena terlalu lama nanti video tutorial ini. Oke, perhatikan ini saya sudah copy ya, di konten ini saya blok, saya paste. Nah, ini ada halaman PHP dengan di dalam PHP ini ada percabangan yaitu if. Nah, supaya leluasa kita bisa pakai kode seperti ini. Ini adalah halaman yang sudah saya copy. Jadi teman-teman bisa memberhentikan video ini atau memposekannya dan bisa mengetikkannya. Oke. Nah, maksud dari kode ini adalah jika kita menuju satu halaman, maka akan akan ditampilkan halaman yang dituju, seperti itu. Jika halaman tidak tersedia, maka yang ditampilkan adalah halaman P0404. Nah, jadi karena halaman 404 belum kita buat, kita bisa buat. Dan halaman jika pertama kali tampil adalah halaman home. Jadi karena 404 dan home belum kita buat, kita bisa coba buat halaman baru, yaitu 404. Oke, kita enter. Kita buat di desain ini dengan kata-kata maaf, halaman tidak ditemukan. Oke, kita save. Nah, home. Sekarang kita buat halaman home. Halaman home ini kita buat seperti ini, misalnya selamat datang, masih seperti ini aja supaya ada perbedaan antara home dengan beranda ini. Sebenarnya teman-teman bisa saja home ini kita jadikan beranda, ya. Karena kita sudah memiliki halaman beranda ini bisa kita ganti namanya menjadi home. Jadi kita nggak perlu buat halaman home. Oke. Ini kita close aja, kita ganti no, ya. Ini kita bisa hapus dengan cara klik kanan, di edit, ada delete. Oke. Yes. Nah, ini beranda, kita close. Di halaman beranda ini, ntar ini kita close aja. Di halaman indeks ini kita bisa save. Sekarang kita masuk ke halaman beranda. Di beranda ini kita rename, ya. Misalnya kita buat halaman home. Oke. Update link, oke, update. Seperti itu. Oke. Otomatis di sprite menu ini halaman sudah berubah menjadi home.php. Kenapa? Karena tadi sudah ada tampil update link, yaitu perbaharui link. Oke, secara otomatis di prime menu juga berubah. Nah, home dan 404 sudah kita buat. Nah, ini tampilan dari
kode yang kita pastekan sebelumnya. Nah, jadi akan tampil logo PHP seperti ini. Oke, kita bisa save. Perhatikan. Kita bisa reload. Nah, jadi halaman beranda sudah masuk di halaman indeks. Nah, walaupun kita belum panggil. Kenapa? Karena logika yang kita berikan di sini adalah jika belum dipanggil maka akan tampil, jika tidak sama dengan halaman home maka akan tampil halaman home seperti ini. Jika halaman yang dipanggil nanti tidak tersedia akan tampil 404 seperti itu. Oke. Ini jangan diubah-ubah saja dulu. Biarkan codingnya seperti ini. Nanti teman-teman akan bingung kalau teman-teman masih belum tahu tentang logika percabangan dalam PHP. Oke. Sekarang saya pengennya apabila diklik sejarah, maka sejarah ini akan masuk di dalam konten. Nah, kalau yang ini kan belum, masih di luar. Oke, bagaimana cara membuatnya supaya masuk ke dalam konten? Perhatikan. Ini kita bisa masuk ke desain. Nah, di PHP ini jangan di kutak-katik ya. Sekarang kita masuk di spray menu bar. Perhatikan di beranda. Beranda ini ada home. Nah, biarkan saja home.php. Nah, kalau kita biarkan home.php maka yang terjadi seperti ini. Tetap di luar. Nah, bagaimana home ini juga tetap di dalam itu. Jadi kita ganti dengan cara tambahkan tanda tanya dan ketikkan page. Nah, page ini didapatkan dari kode yang ada di PHP ini ya. Kita tambahkan jadi home. Nah, kita nggak perlu lagi buat ekstensi .php. Mengapa? Karena di sintak ini, perhatikan, di sintak ini sudah disediakan .php. Jadi kita cukup memanggil halaman yang dimaksud adalah halaman di sini, maka nama halaman yang saya dipanggil, maka ekstensinya sudah dilekatkan di sini, yaitu tanda tanya page tadi adalah ini ya. Dan halaman tanpa PHP yang kita ketikkan seperti ini, home. Jadi PHP sudah ada di dalam coding. Oke, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama di about sejarah. Sana tanda tanya page sejarah. Oke, seperti ini. Sekarang visi misi kita ganti di page visi misi. Oke, kita lihat, kita save dulu, kita lihat perubahannya. Reload. Ini belum ada perubahan. Kita klik beranda. Oke, sudah mengarah kepada home. Sedangkan home itu tampilannya seperti ini ya, seperti tidak ada perubahan, padahal ia sudah berubah. Lihat alamatnya. Tapi karena halaman home itu tampilannya seperti awalnya seperti ini, maka tampilannya ya sama gitu. Kita masuk kepada sejarah. Nah, sejarah perusahaan sudah masuk ya halamannya. Visi misi. Oke, sudah masuk visi misi. Kontak us. Nah, kontak us ini belum kita berikan link. Sekarang kita berikan linknya. Kontak us. Kita klik yang biru ini, menu bar. Lihat properties. Ini kita beri page kontak. Jadi harus sesuai dengan nama di sini. Oke, kita enter. Kita bisa save. Oke, ini kita bisa back dan kita reload. Oke, sekarang kita kontak us. Nah, sudah masuk di halaman indeks. Oke, demikian tutorial bagaimana memasukkan halaman di dalam satu halaman. Kita masuk ke tutorial selanjutnya.
Terima kasih.